Recording in progress. Baiklah, kita mulai persidangannya Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini Rabu 8 Januari 2025, Majelis 12B akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan lanjutan atas gugatan yang disampaikan CV Sumber Subur dengan nomor sengketa 07500992024/PP. Sidang dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Oke, majelis akan terlebih dahulu memeriksa kehadiran para pihak. Dari tergugat yang hadir, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili Andri Firmansyah, Budianto, dan Dia Pinto Pedindo. Oke. Penggugat yang hadir, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari penggugat yang hadir pada persidangan kali ini ada saya sendiri, Kahfi Permana, kemudian ada sebagai kuasa hukum, kemudian Ibu Natalina sebagai kuasa hukum, tadi Pak Pungsiawan sebagai kuasa hukum, Pak Darmawan juga sebagai kuasa hukum, betul Yang Mulia. Oke. Dalam catatan majelis, agenda persidangan pada hari ini penjelasan dari tergugat ya. Gimana tergugat? Ya, betul Yang Mulia. Agendanya sudah diupload Pak gugatannya, apa ini penjelasannya? Sudah kami upload Yang Mulia. Oke, sampaikan apa yang mau disampaikan pada hari ini. Izin untuk share. Ya. Baik, terima kasih ya. Penjelasan tertulis kami terkait dengan gugatan atas Surat nomor 429 WPJ 28/2024 tentang jawaban permohonan penegasan CV Sumber Subur tentang kerugian penjualan harta aktiva tetap berwujud atas harta yang dilaporkan dalam teks amnesti. Sebelumnya, sebagaimana permintaan dari majelis, kami sampaikan dulu kronologis terkait dengan diterbitkannya surat yang digugat oleh penggugat. Mohon izin sebentar Yang Mulia sebelum tergugat menyampaikan tanggapannya. Ini tim kami Pak Darmawan ini belum di-approve Yang Mulia. Oh ya. Coba ini ditambahkan ya. Namanya siapa? Darmawan. Itu Pak tinggal Darmawan. tinggal beberapa, tinggal nggak ada namanya itu Pak. Tambang Raya, Tanjung Sarana, cuma 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada nama Pak Darmawan di situ. Jadi Tanjung Sarana, Tanjung Sarana dan sebagainya, WP yang lain ada. Oh iya, yang nikah, udah. NRA itu bukan? Oke. Baik Yang Mulia. Oke, cukup ya. Silakan dilanjutkan, tergugat. Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan kronologisnya Yang Mulia, singkat saja bahwa pada 8 November 2023, KPP Pratama Bandar Lampung mengirimkan surat permintaan penjelasan data dan keterangan. Kemudian, pada tanggal 13 Desember, KPP Bandar Lampung menerima balasan atas SP2DK yang dikirimkan sebelumnya. Kemudian, tanggal 20 Desember, ini konsultan wajib pajak, Bapak Darmawan, datang ke KPP Pratama dan menemui AR di KPP. Kemudian, pada tanggal 18 Januari, penggugat mengirimkan surat ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, UP Direktorat Pelaksana Pajakan 2, tentang penegasan atas kerugian akibat penjualan harta TA. Kemudian 25 Januari 2024, Kanwil DJP Bengkulu Lampung menerima tembusan dari surat penggugat tadi. Tanggal 13 Juni 2024, Kanwil DJP Bengkulu Lampung menerima nota dinas dari PP1 perihal penegasan atas kerugian penjualan aktiva tetap hasil TA. Kemudian tanggal 21 Juni 2024, ini Direktorat PP2 menjawab surat permohonan penegasan dari penggugat
dan menyatakan bahwa jawaban akan dikirimkan oleh Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Tanggal 12 Juli 2024, Kanwil DJP Bengkulu Lampung mengundang penggugat untuk mendengar penjelasan terkait permohonan penegasan yang diajukan penggugat. Surat undangan dikirim pada tanggal 3 Juli 2024. Kemudian tanggal 7 Agustus, Kanwil DJP Bengkulu Lampung menerbitkan surat S429 yang merupakan jawaban atas pertanyaan wajib pajak dan dikirim pada tanggal 7 Agustus. Dan surat inilah yang diajukan gugatan oleh penggugat yang disampaikan di tanggal 5 September melalui Gitexcon. Jadi terkait dengan kronologis tadi yang mulia, kami sampaikan penelitian formal menurut kami bahwa nomor 1, surat yang diajukan gugatan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana pasal 23 Undang-Undang KUP. Menurut kami S429 itu bukan objek gugatan sebagaimana pasal 23. Kami akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian terkait formal lainnya, kami melakukan penelitian bahwa ketentuan-ketentuan lain ini memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, termasuk jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan. Kemudian terkait dengan objek gugatan tadi yang menggunakan bahwa ini dasar hukum yang kami sampaikan, pasal 23 Undang-Undang KUP, kemudian pasal 5 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian juga ada Undang-Undang Pengadilan Pajak, selanjutnya adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana permintaan sidang sebelumnya. Tanggapan kami terkait dengan objek gugatan yang mulia. Bahwa yang pertama, surat S429 bukan merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Jadi, kami sampaikan penjelasan di sini bahwa di pasal 23 Undang-Undang KUP memang tidak disebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan keputusan itu yang benar. Tapi sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh penggugat juga mengemukakan keputusan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang PTUN. Di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Petun, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kami highlight terkait dengan sifat-sifat dari keputusan ini yang kemudian di penjelasannya itu disebutkan konkret itu apa, individual, dan final. Kemudian kami mengutip pendapat dari Indro Harto dalam bukunya bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum, ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila tidak menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan merupakan tindakan hukum dan juga bukan merupakan penetapan tertulis. Kemudian S429 menurut kami itu hanya merupakan jawaban tergugat atas pertanyaan yang diajukan penggugat mengenai suatu permasalahan perpajakan. Bahwa isinya meskipun ditujukan kepada penggugat namun bersifat umum, tidak menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang ada. Kemudian terkait dengan argumentasi yang disampaikan oleh penggugat bahwa penggugat mengutip putusan pengadilan pajak terkait surat penolakan permohonan non efektif. Kami sampaikan bahwa surat S429 yang merupakan jawaban atas pertanyaan WP sebetulnya
akan lebih dekat posisinya dengan putusan pengadilan pajak di PUT 011348 ini yang mulia. Jadi di sini adalah yang digugat di putusan ini adalah S4298 perihal pemotongan PPh pasal 23 atau penjelasan tergugat atas pertanyaan yang diajukan oleh penggugat. Jadi menurut kami sengketa ini lebih mirip dengan sengketa yang diajukan oleh penggugat. Di sini majelis berpendapat bahwa surat tersebut bukan terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan lainnya sebagaimana pasal 23 Undang-Undang KUP. Bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, final, walaupun surat tergugat ditujukan kepada penggugat, namun isinya adalah bersifat umum, yaitu merupakan penjelasan atau tanggapan tergugat atas pertanyaan yang diajukan oleh penggugat, dan belum bersifat konkret dan final, karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Sebab surat tergugat tersebut belum menimbulkan suatu hak dan menimbulkan kewajiban. Sehingga surat S429 tadi menurut kami tidak memenuhi syarat sebagai objek gugatan. Kemudian di poin selanjutnya bahwa surat aqua tidak memenuhi unsur objek gugatan pasal 23 dengan penjelasan sebagai berikut. Di poin 4 yang mulia, bahwa yang dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 23 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan lainnya atau dengan istilah basicing atau keputusan berjenjang. Dengan demikian, harus ada satu keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat untuk mendahului keputusan yang digugat. Ini juga kami cantumkan putusan pengadilan yang menurut kami sama sengketanya dengan sengketa tadi. Ini terkait dengan S3485 itu merupakan permohonan penegasan atas surat S103. Di sini majelis menyampaikan bahwa apabila surat Dirjen Pajak nomor S3485 dianggap sebagai surat keputusan yang mengikat penggugat, maka baru satu surat keputusan. Sedangkan untuk mengajukan gugatan diperlukan 2 tahapan surat keputusan sesuai diatur dalam pasal 23 Undang-Undang KUP. Sehingga berdasarkan 2 alasan tadi yang mulia, kami berpendapat bahwa surat S429 yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana pasal 23 ayat huruf C Undang-Undang. Kemudian terkait dengan pertanyaan majelis di sidang sebelumnya tentang surat keputusan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa ketentuan sudah kami lampirkan di halaman sebelumnya, ini kami kutip sebagian yang mulia bahwa di pasal 1 Undang-Undang AP, poin dasar hukum di atas mengatur mengenai definisi keputusan administrasi pemerintah yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara, yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian di angka selanjutnya disebut beberapa jenis keputusan, diantaranya adalah diskresi, izin, konsesi, dan dispensasi. Kemudian terkait dengan posisi Undang-Undang AP itu sendiri, kami mengambil dokumen naskah akademik mengenai RUU tentang administrasi pemerintahan yang kami unduh dari laman DPR RI. Di sini kami highlight bahwa undang-undang ini tidak dimaksudkan mengatur secara detail pelayanan yang diberikan oleh instansi dan administrasi pemerintahan. Tentuan rinci mengenai sifat, jenis, kualitas, kuantitas, prasyarat, dan lain-lain syarat administrasi pemerintahan harus diatur sendiri oleh instansi dan lembaga pemerintahan penyelenggara administrasi pemerintahan dan atau mengacu kepada undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang sudah ada dan berlaku. Kemudian kedua, undang-undang ini hanya memuat ketentuan umum dalam penyelenggaraan pemerintah dan bukan manajemen substansi pelayanan itu sendiri. Sehingga dengan poin-poin itu
pendapat kami bahwa Undang-Undang AP disusun dengan tujuan hanya memuat ketentuan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mengatur manajemen substansi. Sehingga tergugat berpendapat bahwa surat APO atau S429 tadi bukan keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu kami sampaikan juga yang mulia bahwa penggugat juga tidak menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang AP sebagai dasar hukum dalam surat gugatan. Itu yang kami sampaikan terkait dengan formal pengajuan gugatan ini. Izin untuk melanjutkan ke materi yang mulia. Jadi di dalam boleh dilanjut yang mulia? Oke, silakan. Baik. Di dalam surat jawaban kami itu intinya adalah bahwa atas harta TA apabila dilakukan penjualan kerugiannya tidak bisa diakui sebagai beban untuk menghitung pajak penghasilan. Sementara apabila ada keuntungan menjadi penghasilan yang diperhitungkan sebagai penghasilan untuk dikenakan pajak. Kami sampaikan terkait dengan dasar hukumnya yang mulia. Pertama, Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 2016 tentang pengampunan pajak. Kemudian PMK yang dirujuk di surat 429 mengenai penurunan nilai aset. Dan ini kami sampaikan penjelasan terkait materinya. Bahwa pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang terrepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan pada SPT terakhir. Bahwa harta yang belum dilaporkan pada SPT terakhir tersebut merupakan harta tambahan representasi dari akumulasi penghasilan yang belum dikenakan pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Ini kami highlight yang mulia bahwa harta itu akumulasi penghasilan belum dikenakan pajak. Kemudian kami sampaikan juga bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak itu merupakan rezim yang memberi pengaturan khusus terkait perlakuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkap dalam program pengampunan pajak. Kemudian penyusutan pada dasarnya adalah penyesuaian atau penurunan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu harta. Sehingga mengingat kekhususan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang membatasi dilakukannya penyusutan, maka atas harta tambahan yang sudah diungkap wajib pajak tidak diperkenankan terjadi penurunan nilai. Terkait dengan tafsir kami atas pertanyaan wajib pajak terkait kerugian penjualan harta TA, kami sampaikan wajib pajak yang mengikuti TA itu hanya diharuskan membayar uang tebusan sebagai pengganti pajak penghasilan itu dengan tarif sebesar 2, 3, atau 5% tergantung dengan periode penyampaian surat pernyataan atau periode TA. Sementara tarif PPh secara umum pada saat itu adalah sebesar 25%. Kemudian fasilitas yang dapat diperoleh oleh wajib pajak yang mengikuti TA adalah pertama, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan bersama, tidak dikenai sanksi, kemudian penghapusan sanksi administrasi yang sudah terbit, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan permulaan dan penyidikan, dan keempat adalah penghentian pemeriksaan, penghentian bukti permulaan dan sebagainya. Kemudian kami sampaikan bahwa atas harta tambahan yang dilaporkan dalam teks amnesti, itu kewajiban pajak penghasilannya dalam rangka memperoleh harta tambahan tadi sudah selesai dengan membayar uang tebusan. Sehingga apabila atas harta tersebut mengalami penurunan nilai, misalkan melalui penyusutan atau penjualan dengan nilai jual di bawah nilai dalam SPH dan menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak pada periode setelah amnesti, ini menurut kami akan menyebabkan ketidakadilan bagi negara, di mana atas penghasilan tadi hanya dikenakan uang tebusan 2%, 3%, atau 5%, tetapi penurunan nilainya akan menyebabkan pengurangan pajak penghasilan dan tarif PPh umum 25 atau 22% saat ini.
Apabila atas harta tambahan yang dilaporkan dalam teks amnesti terdapat penambahan nilai, misalkan dijual di atas nilai yang dilaporkan, maka menurut kami atas tambahannya itu belum dikenakan pajak pada saat wajib pajak mengikuti program teks amnesti, sehingga atas tambahannya itu dikenakan PPh secara umum. Jadi itu yang menjadi dasar surat jawaban kami terkait dengan pertanyaan penggugat atas harta TA yang dilakukan penjualan. Demikian penjelasan kami yang mulia. Terima kasih. Oke, itu tadi ya penjelasan dari tergugat. Kalau dari penggugat ada yang mau disampaikan, Pak? Baik, terima kasih yang mulia. Dari penggugat menyampaikan pada pokoknya satu tidak sependapat atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tergugat yang menyatakan surat keputusan tersebut bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan. Terus yang mana hal tersebut telah kami uraikan dalam surat bantahan sebagaimana pada persidangan sebelumnya telah kami sampaikan juga begitu yang mulia. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa surat tersebut merupakan suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan, mungkin pada persidangan selanjutnya kami akan mengajukan ahli apabila majelis hakim masih belum meyakini bahwa surat keputusan tersebut merupakan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, itu yang mulia. Oke, gini Pak. Jadi urgensi untuk mendatangkan ahli itu kan kepentingan para pihak, ya. Jadi kalau dalam hal ini penggugat memang mau mendatangkan ahli, ya silakan. Itu kan sesuai dengan kebutuhan penggugat. Nah, demikian tergugat juga sama. Kalau mau mendatangkan ahli, ya silakan. Nah, kalau tidak juga silakan. Ini kan hak para pihak, ya. Itu. Jadi gimana? Untuk jadwal persidangan Baik, berikutnya, yang mulia. Anda memberikan jawaban saja atau mendatangkan ahli atau seperti apa? Silakan, penggugat. Ya, untuk persidangan selanjutnya, apabila dirasa majelis hakim belum meyakini bahwa surat tersebut bukan merupakan surat yang dapat atau keputusan yang dapat diajukan gugatan, kami akan mengajukan ahli. Nah, sebelum kami mengajukan ahli, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada majelis, apakah majelis sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penggugat atau belum sepakat begitu majelis? Hakim tidak memberikan jawaban, Pak, terkait dan penilaian berkaitan dengan pendapat yang disampaikan para pihak. Ya, nanti kesimpulan ada di putusan nanti semua terkait dengan pendapat majelis. Nah, ini disampaikan kepada para pihak aja. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk mendatangkan ahli, ya silakan. Tapi kalau dirasa cukup memberikan penjelasan saja, ya silakan. Ya, gitu ya. Makanya majelis serahkan kepada penggugat lagi, gitu. Ya. Baik, baik kalau begitu majelis, kami pada persidangan selanjutnya akan menghadirkan ahli secara onsite. Secara onsite, oke. Yang perlu diperhatikan gini aja, nanti sebelum mendatangkan ahli disampaikan kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae-nya, terus kemudian poin-poin penjelasan mungkin yang mau dijelaskan. Itu aja yang penting ya. Nanti Baik, baik majelis. ya, apa lagi yang disampaikan yang perlu disediakan? Oh iya. Ya, CV ya, CV identitas ya. Karena terkait dengan ini penyumpahan nanti. Jadi nanti di sini kan harus dihadirkan rohaniawan yang untuk menyumpah ahlinya kan. Makanya diperlukan itu. Baik, mohon izin Oke. sebelumnya kami izin menyampaikan bantahan yang telah kami sampaikan untuk mengulang kembali yang mulia. Oh, yang bantahan yang kemarin yang sudah disampaikan itu ya. Betul yang mulia. Mungkin kami akan Oke. menyampaikan secara poin-poinnya saja yang mulia, tidak secara utuh. Jadi supaya untuk Oke. mempersingkat waktu Ya, juga yang mulia. silakan. Silakan penggugat. Apa yang disampaikan terkait bantahannya? Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan
Mohon izin apakah sudah muncul atau belum yang mulia? Share screen-nya. Apanya Pak? Share screen oh, belum? Belum, Share screen belum belum. muncul. Belum muncul Mas Kapi. Oh, belum muncul ya, Pak? Ya, Baik. belum muncul. Mohon izin sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, udah. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya untuk mempersingkat waktu saja, di mana sebagai bantahan penggugat, di mana dalam surat tanggapan tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena surat yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan. Bahwa terhadap dalil tergugat tersebut yang keliru akan penggugat bantah dengan uraian alasan dan dasar hukum sebagai berikut. Bahwa penggugat mengajukan surat gugatan atas surat akuo sebagai upaya hukum terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Bahwa adapun ketentuan yang mengatur syarat-syarat surat akuo dapat disebut sebagai keputusan atau basicking dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak telah diatur dengan tegas dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami telah membuat tabel yang menyatakan bahwa surat akuo memenuhi unsur-unsur pembentukan keputusan atau basicking. Yang pertama berupa penetapan tertulis, yaitu surat akuo diterbitkan dalam bentuk tertulis berupa surat nomor S429-WPJ.28-2004 tertanggal 5 Agustus 2024. Yang kemudian surat akuo diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Kemudian surat akuo diterbitkan berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH. Kemudian poin keempat, surat akuo merupakan jawaban tergugat atas surat penggugat mengenai surat nomor 001-SS-PNG-1-2004 tanggal 18 Januari 2004. Kemudian tadi bersifat konkret, surat akuo memiliki wujud dan isinya keputusan tertulis. Surat akuo bersifat individual, tidak ditujukan umum, melainkan sudah tertuju atau ditujukan kepada satu pihak, yaitu penggugat. Surat akuo bersifat final, yaitu tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau instansi lain. Kemudian yang kedelapan, menimbulkan akibat hukum, di mana penggugat dipaksa membayar PPh badan yang lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian juga penggugat telah menyampaikan beberapa putusan untuk membuka hasanah pengetahuan tergugat dan sebagai bahan pertimbangan untuk uji ekspekti bahwa surat yang judulnya bukan keputusan dapat menjadi objek gugatan dengan merujuk pada pertimbangan hukum Majelis 1B Pengadilan Pajak dalam putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 005099-99-2020 Majelis 1B tahun 2021 tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya menyatakan surat Direktur Jenderal Pajak nomor S1937-NE-WPJ.30-KP 0503-2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang surat pemberitahuan penolakan penetapan wajib pajak non efektif adalah merupakan suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan. Di mana pada pokok sengketanya satu, penerbitan SP2DK diterbitkan tanpa penjelasan dan dasar hukum, kemudian tergugat tidak memberikan edukasi, kemudian dalam surat akuo
tidak menyampaikan dasar hukum yang jelas mengenai materi yang dipertanyakan dalam surat permohonan penegasan. Kemudian bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH, atas kerugian harta dapat dibiayakan. Kemudian untuk selanjutnya, penjualan harta oleh penggugat sudah sesuai dengan KBLI penggugat. Mungkin uraian singkatnya cukup sekian yang mulia. Untuk selanjutnya akan nanti kami sampaikan pada persidangan selanjutnya melalui menghadirkan ahli terkait bahwa surat aquo merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan. Oke. Ini sebentar. Ini di Dropbox, Pak. Ada juga di di Dropbox di Itekord ya. Data di Itekord yang Anda sampaikan pada hari ini. Ini ada izin ya, permintaan izin peliputan ya. Penggugat, apakah Anda yang Oh iya, menyampaikan baik. itu? Baik. Oke. Jadi gini, izin peliputan ini nanti satu disampaikan kepada ketua pengadilan ya, ketua pengadilan. Tapi kalau Baik yang berkaitan mulia. dengan persidangan ini, ya pada pokoknya hakim ketua menyilakan aja, ya mempersilahkan saja lah. Kalau ini memang media ya silakan nanti disampaikan apa itu kartu pers atau apa itu namanya itu, ya izinnya itu aja disampaikan ke sini. Ininya apa itu kartunya. Tapi sesuai dengan prosedur itu juga ada tembusan yang untuk ketua pengadilan nanti untuk memberikan disposisi kepada ketua majelis gitu ya. Nanti disampaikan saja suratnya. Kalau di sini sudah ada sebentar. Menggugat ya. Kok enggak? Tadi ada, sudah ada tadi. Sebentar. Nanti barusan. Baik, majelis paling ini nanti untuk peliputan sidang untuk dilakukan secara kami Ya. mohon izin. Jadi ini ada Kami ini surat 036 hukum. ini ya silakan. Tapi satu ini nanti gimana? Mau disampaikan juga ke ini ketua pengadilan. Ini kan langsung ke. Oh ya, sudah benar, udah ketua pengadilan sini. Oke. Kalau seperti ini sudah nyampe ke ini. Sudah ada. Berarti nanti di print aja. Enggak. Oke, nanti kita sampaikan yang ini. Kita sampaikan di sini yang ada di apa ini IT Court ini nanti di print untuk disampaikan ke ketua pengadilan. Oke, ini kepadanya sudah benar ketua pengadilan. Nanti dari ketua pengadilan ada disposisi ke ketua majelis gitu secara teknisnya. Oke. Ada yang tanya Pak? Pak Beri, ada yang tanya? Nah. Iya. Ini ke terbanding ya sebenarnya. Ini cuma ada terkait materi sedikit tadi ya, walaupun memang kita belum sampai ke situ, cuma hanya ingin mendalami alur pikir dari terbanding nih. Terkait materi kan intinya sini terbanding menyebutkan bahwa pasal 45 itu Undang-Undang TA menyebut harta tambahan berbakti pabriknya tidak dapat disusutkan. Nah, dalam penjelasan berikutnya terbanding sampai pada simpulan lah bahwa kalau lebih rendah kan tarifnya sudah kecil, kira-kira gitu ya. Kalau lebih besar ya itu belum dipajakin, kira-kira gitu. Nah, ini kan pertanyaannya, apakah Undang TA itu mengatur tentang pengalihan nggak, Agripa? Kan kita tahu perbuatan hukum penyusutan dengan pengalihan itu kan hal yang berbeda kan gitu. Itu pertama. Dan kedua, apakah Undang-Undang TA itu juga menjangkau sampai setelah terjadi setelah TA itu dilaksanakan? Karena bukankah setelah Undang-Undang TA
maka kembali ke berlaku undang-undang PPh umum misalnya. Karena kalau kita lihat undang-undang PPh umum pun, misalnya di pasal 11 ayat 8, pasal 11 ayat 8 undang-undang PPh tentang penyusutan menyebutkan bahwa kalau ada terjadi kerugian ya itu harus diakui kerugian, kan kira-kira seperti itu. Kalau ada keuntungan kembali ke pasal 4 ayat 1 huruf D, keuntungan gitu seperti itu. Tapi ini cuman itu aja, tapi faktanya ada nggak secara spesifik di undang-undang TA bilang bahwa kalau suatu saat yang sudah dilaporkan itu dijual gitu, maka berlaku ketentuan tentang penyusutan atau seperti apa, kan kita nggak boleh memajakin yang tidak ada aturannya secara jelaskan kayak gitu. Nggak boleh karena tafsiran, boleh tafsiran tapi tafsiran sederhana lah kira-kira gitu, karena ini kan menyangkut wajib pajak. Dan yang kedua kan kalau mengikuti alur pikir tadi, ya kalau tahun berikutnya ternyata lebih rendah ya harusnya dikembalikan kan, bukan seperti itu kan, bisa juga ada pandangan kalau mau kita tafsiran seperti itu. Tapi ini ya terserah mau ditanggapin atau tidak, namanya juga kita pendalaman alur pikir ya seperti itu. Kemudian yang ke penggugat ini kan katanya sidang berikutnya ada datakan ahli, tadi hakim ketua menyampaikan ya silahkan aja gitu ya. Ya harapan kita sih sebenarnya ini kan sengketa pajak. Nanti harapannya bahasan ahli itu tidak hanya berhenti di, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit sama di bantahan penggugat, tidak hanya berhenti terhadap definisi basicking, tapi harus tembus sampai ke timbulnya sengketa pajak, kan gitu, pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak kan gitu. Kalau berhenti di basicking ya itu penjelasannya tidak bulat, itu berarti ya peradilan tun itu kan gitu. Tapi kalau untuk sengketa pajak di pengadilan pajak harus tembus, nanti bridgingnya itu jembatannya harus sampai kepada menimbulkan sengketa pajak. Bahasa sederhana sengketa pajak apa gitu? Bahasa sederhana adalah adanya menimbulkan kewajiban perpajakan seperti itu kan terhadap wajib pajak gitu. Itu kira-kira gitu. Harap itu minimal, tapi nanti kan terserah aja. Saya kan cuma memberikan gambaran agar penjelasannya bulat gitu kan, lengkap. Tidak hanya berdiskusi tentang definisi basicking, tapi sampai dengan menimbulkan sengketa pajak. Nah, kita ingin tahu di mana tadi bahasa pemohon banding di pengantar tadi dipaksa membayar pajak kata gitu kan. Dipaksanya itu seperti apa gitu? Apakah sudah menimbulkan ada koreksi di badannya atau paling tidak ada suatu penetapan yang memang sudah, wah ini kami sudah menimbulkan, sudah dicap, sudah dapat label kewajiban membayar pajak. Kira-kira gitu, paham ya? Enggaknya biar efektif nanti pembahasannya kita harapkan ahli bisa menerangkan seperti itu. Karena kita jangan lupa kita adalah peradilan khusus di sengketa pajak ya. Demikian penggugat ya. Nanti tapi silakan aja itu haknya. Oh, baik. Baik, terima kasih Majelis. Hal tersebut akan kami sampaikan pada persidangan selanjutnya, di mana kami akan menghadirkan ahli untuk menggali hal-hal tersebut, di mana yang pada saat persidangan kali ini belum tergali, begitu yang mulia. Baik, ya. Boleh tambah dikit lagi ya penggugatnya. Tadi ada permintaan untuk apa namanya tadi, liputan. Ya bagus lah, artinya harapannya itu kan untuk memberikan edukasi publik ya. Betul Kalau ya mulia. edukasi kan berarti kan yang baik-baik ya gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti YouTube-nya hasilnya baik-baik enggak, kan harapannya seperti itu, memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas ya. Kita lihat nanti nih. Baik yang mulia. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Mohon izin yang mulia Ya ada. dari Darmawan yang Oh mulia. ya, ada yang sampaikan Pak. Jadi Silakan. harus kita jelaskan dulu yang mulia, kenapa terjadinya sengketa ini yang kemarin udah tadi dijelaskan juga sama tim kami sebagai penggugat, bahwa memang ini timbul sengketanya ini memang kami sudah oleh AR harus membayar katanya, tapi kekurangan pajak atas kerugian ini tidak boleh. Nah, ternyata kan kami nanya dasar hukumnya apa kalau tidak boleh. Tadi majelis hakim juga sudah menjelaskan kalau terjadi ada kerugian atau tadi juga ada keuntungan menggunakan pasal 4 ayat 1. Tapi begitu jadi kerugian, ini tidak ada, hanya melalui dengan dari si tergugat menjelaskan di halaman 13 dari 14 di huruf D dan E, di mana penyusutan dasarnya penyusutan atas penurunan nilai. Nah, terus di D, bahwa hanya dasar penafsiran kerugian. Sedangkan pajak dipungut adalah berdasarkan undang-undang, tidak boleh penafsiran. Nah, jadi kami menanyakan juga pada saat waktu itu, dasar hukumnya apa? Serta pasal dan ayat berapa yang menyatakan demikian bahwa kalau terjadi kerugian di dalam undang-undang teks amnesti tadi tidak diperbolehkan. Iya kan? Nah, terus secara jelas bahwa secara eksplisit di dalam undang-undang pengampunan pajak
yang tadi majelis hakim juga sudah sampaikan, tidak ada yang mengatur sampai di mana itu. Kalau barang yang sudah ada di dalam hartanya yang memang tidak boleh disusutkan, kalau memang sudah dijual ternyata harganya lebih rendah, kan terjadi kerugian. Ya, nah di mana secara eksplisit menyatakan undang-undang TA ini mengaturnya. Itu demikian ya majelis hakim, ini supaya jelas ya. Karena kami kenapa mengajukan ini? Kami sudah didaulat ya oleh KPP melalui AR dan Kasiwaskom, dan kami juga sudah dipanggil oleh undangan Kanwil menyatakan demikian. Harus bayar, tapi kami secara undangan kami menanyakan juga kepada tim Kanwil yang menjelaskan. Tim Kanwil menjelaskan nggak bisa juga, kami tidak tahu. Itu hanya keputusan pusat. Ini jawabannya yang memang tidak memberikan istilah edukasi ya. Yang mana perpajakan kan sudah jelas, undang-undang sudah mengaturnya bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang Dasar 45 itu jelas di pasal 23-nya. Begitu majelis hakim, supaya kita clear ya, supaya jangan memang ini benar-benar nggak, ini jelas-jelas sudah ada perkataan memang kami akan diusulkan kalau tidak mau bayar kami akan usulkan melalui pemeriksaan, ya kan? Ini udah jelas-jelas ya. Disinilah kerugian wajib pajak. Harusnya wajib pajak diberi bimbingan, ya, diberi sosialisasi. Lu inilah aturan pajak yang jelas, ya, supaya kami wajib pajak ini apa yang diberi sosialisasi sesuai dengan aturan yang ada, tidak secara tafsir. Inilah yang repot apabila wajib pajak, wah tafsir kamu nih nggak boleh, kamu harus bayar nih pajaknya, ya, hitungan kami harus bayar pajak sekian. Demikian gitu majelis hakim. Ini yang menjadi sebenarnya sengketanya ini majelis. Demikian, terima kasih majelis hakim. Oke, makasih Pak ya penjelasannya. Ini balik lagi ke yang izin tadi Pak. Lupanya di peliputan ini tidak menyebut PT-nya Pak. Ini nanti ketua pengadilan agak kesulitan ini. Jadi diperjelas saja. Istilahnya di terkait WP apa, di majelis berapa gitu. Soalnya kalau ngelihat suratnya dari PT Radio Supermedia ini, itu nggak ada, cuma gini aja. Jadi meliput sidang gugatan dengan media elektronik antara wajib pajak melawan Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak. Nah ini nanti gini, diperjelas saja. Kalau memang terkait dengan apa ini dengan PT CP Sumber Subur, ya ditulis saja Pak terkait dengan itu. Tapi kalau enggak, ya nanti nggak tahu kita disposisinya mau kemana gitu ya. Itu aja pesannya ya. Ya ini diganti surat baru aja lah ya, mumpung masih ada waktu. Kalau memang bertujuan meliput ke sini ya. Tapi kalau ngeliat Dropbox-nya kan disampaikan bersamaan di sini kan dengan apa itu terkait dengan WP Sumber Subur ini kan. Kalau bisa diperbaiki Pak ya, penggugat ya. Baik, kemuliaan, nanti akan kami Ya. perbaiki untuk Oke. terkait surat permohonan Ya, peliputannya. Itu ya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi tergugat? Dari kami cukup yang mulia. Cukup ya. Gugat cukup. Kita tunda kapan? 12 ya. Kita tunda 5 Februari ya. Ditunda 5 Februari. Sidangnya 5 Februari 2025 ya. Jadi kita tunda persidangannya ke 5 Februari 2025 dan ini sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa sidang akan dilakukan di tanggal tersebut ya. Demikian. Yang mulia. Untuk sidang berikutnya online atau onsite yang mulia? Oh ya, sebentar. Ini dibuka lagi ya. Gimana? Permintaan dari penggugat. Kalau kami meminta persidangan secara onsite, begitu yang mulia. Kalau bisa hadir secara onsite, kami bersedia untuk secara onsite, begitu yang mulia. Onsite semua ya jadinya ya. Baik yang mulia. Oke, gimana? Onsite sidang tanggal berapa? Bisa tanggal 5 ya. Oke. Jadi bisa ya, tanggal 5 Februari kita laksanakan sidang
Terbanding gimana terbanding? Bisa tanggal 5 Februari secara onsite persidangannya? Kami bersedia yang mulia. Tergugat bisa ya. Oke. Jadi dengan demikian sidang ditunda dilanjutkan tanggal 5 Februari 2025 secara onsite ya. Demikian. Terima kasih yang mulia. Terima Recording kasih, Bu stopped. ya.